Salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Salawatu rabbi wa salamu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa istanna bi sunnatihi ila yaumiddin. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala di kesempatan siang ini di Masjid Ulil Albab, kampus terpadu Universitas Indonesia. Kembali kita lanjutkan kajian rutin duhur, dan insyaallah sesi ini kita tidak membaca Bulughul Maram. Kita akan mengkaji tentang fikih bulan Dzulhijjah dan juga beberapa amalan yang disyariatkan ketika bulan Dzulhijjah. Kurang lebih ada 2 atau 3 sesi pertemuan. Sesi pertemuan hari ini, kemudian beberapa Selasa berikutnya sebelum kita memasuki bulan Dzulhijjah. Baik, seperti yang kita tahu bahwa bulan Dzulhijjah adalah salah satu di antara bulan haram. Nabi SAW pernah mengatakan, Inna zamana qad istadara ka hayatihi yawma khalaqas samawati wal ard. Sesungguhnya waktu itu berputar, ka hayatihi sebagaimana kondisi awal, yauma khalaqallahu samawati wal ard, ketika Allah menciptakan langit dan bumi. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, dalam 1 tahun ada 12 bulan. Fis sanati 12 syahran. Dalam 1 tahun ada 12 bulan. Minha arba'atun hurum. Dari 12 bulan itu ada 4 bulan haram. Lalu beliau menyebutkan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, wa Rajab Mudhar, ma baina Jumada wa Sya'ban. Dzulqa'dah, Dzulhijjah dan Muharram, serta bulan Rajab antara Jumada Tsaniyah dengan Sya'ban. Dan posisi Dzulhijjah berada di bulan haram tengah untuk 3 bulan yang berurutan, Dzulqa'dah, Dzulhijjah dan Muharram. Kenapa 3 ini disebut sebagai bulan haram? Keberadaan bulan haram sudah ada sebelum Rasulullah SAW diutus. Kemudian dalam Islam aturan itu dilestarikan, dan dia menjadi bulan haram yang artinya bulan mulia, karena di bulan ini tidak boleh ada tindakan saling mengganggu, peperangan dan seterusnya, disebabkan karena mereka sedang melaksanakan haji. Sehingga 1 bulan pertama yaitu Dzulqa'dah itu adalah 1 bulan keberangkatan. Kemudian bulan Dzulhijjahnya adalah bulan hajinya. Kemudian 1 bulan setelahnya yaitu bulan Muharram adalah bulan kepulangan. Maka kenapa ada 3 bulan? Semuanya dalam rangka untuk memberikan jaminan keamanan bagi orang yang melaksanakan haji. Dari sinilah kita bisa melihat bagaimana penghormatan yang dilakukan oleh orang musyrikin dan masyarakat Mekah ketika itu terhadap kota suci Mekah dan juga terhadap Ka'bah. Masyarakat Jazirah Arab ketika itu sepakat bahwa di bulan-bulan seperti ini tidak boleh ada gangguan perang, tidak boleh ada saling menyerang, karena masyarakat sedang melakukan ibadah haji. Padahal mereka punya budaya antara satu suku dengan suku yang lain sering tidak akur, dan bahkan sering terjadi beberapa peperangan-peperangan kecil di antara mereka. Tapi saat bulan haram, yang itu merupakan bulan untuk keamanan haji, mereka meninggalkannya. Dan sekarang kita berada di bulan haram Dzulqa'dah, dan bulan haram termasuk di antara bulan yang istimewa, di mana perbuatan ketaatan di bulan haram akan dilipat gandakan pahalanya, sebagaimana perbuatan maksiat di bulan haram akan dilipatkan dosanya. Pengingat yang pertama adalah waspadalah, jangan sampai kita berbuat maksiat di bulan haram, karena ini bulan yang istimewa. Selanjutnya berkaitan dengan Dzulhijjah, sebagaimana namanya Dzu al-Hijjah. Dzu
artinya pemilik, Al-Hijjah artinya kegiatan haji, Zulhijjah berarti bulan haji. Dan ada banyak amalan soleh di bulan ini jika kita kumpulkan. Yang pertama, amal apa yang ada di bulan Zulhijjah? Amal puasa hari Arafah. Bagi yang berada di luar tanah haram, mereka disyariatkan untuk melakukan puasa tanggal 9 Dzulhijjah. Yang kedua, kurban. Yang ketiga, salat Idul Adha. Atau yang kedua, salat Idul Adha. Yang ketiga, ibadah kurban. Yang keempat, takbiran. Ini amal-amal besar yang disyariatkan ketika bulan Dzulhijjah, terutama bagi seluruh kaum muslimin. Kemudian di sana ada amal khusus bagi mereka yang bisa datang ke kota suci, yaitu melaksanakan haji dengan semua aktivitas yang ada di dalamnya. Sehingga kalau kita lihat, tidak ada bulan di mana Allah mengumpulkan 5 amal besar sekaligus selain di bulan Dzulhijjah. Kita ulang ya. Tidak ada bulan di mana Allah mengumpulkan 5 amal sekaligus. Yang ini adalah amal-amal besar selain di bulan Dzulhijjah. Dan semua itu diletakkan oleh Allah di bagian awal. Semuanya diletakkan di bagian awal, dari mulai tanggal 1 sampai 10. Puncaknya di tanggal 10. Masya Allah, di bulan inilah kaum muslimin diberi banyak sekali kesempatan oleh Allah untuk melakukan aneka warna ibadah. Dari mulai yang tadi kita sebutkan ya, orang berpuasa Arafah bagi yang tidak haji. Kemudian dia melakukan takbiran. Kemudian dia sholat Id. Kemudian berkurban. Termasuk juga apa satunya? Melakukan ibadah haji bagi mereka yang berada di tanah suci. Semuanya dikumpulkan oleh Allah dari mulai tanggal 1 sampai tanggal 10 Dzulhijjah. Maka keberadaan amal-amal besar ini sudah bisa kita sebut sebagai bukti bahwa Dzulhijjah adalah bulan yang istimewa. Ada satu buku yang ditulis oleh Al-Hafidz Ibnu Rajab, judulnya Lataiful Ma'arif. Ini buku ma'ruf ya. Lataiful Ma'arif. Buku ini berisi tentang amalan-amalan sunnah sepanjang tahun berdasarkan musim bulan. Sehingga bulan Muharram amalan sunnahnya apa? Bulan Safar ada amalan sunnah apa? Rabiul Awal, dan terus demikian. Beliau bahas aneka amalan-amalan sunnah dan hadis-hadis yang menyangkut bulan tersebut. Maka kalau kita ingin tahu seperti apa ensiklopedi amal dalam setahun, Anda bisa buka buku judulnya Lataiful Ma'arif. Dan nampaknya buku ini sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Nah, di Lataiful Ma'arif, Al-Hafidz Ibnu Rajab menyebutkan fadlu Ashri Dzulhijjah, keutamaan 10 bulan atau 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Lalu beliau bawakan hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Bukhari dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Nabi SAW bersabda, "Ma min ayyamin al-amalu salihu fiha ahabbu ila Allah min hadhil ayyam, yakni ayyam al-arsh." Tidak ada hari di mana amal soleh lebih dicintai oleh Allah melebihi amal soleh yang dilakukan di rentang hari ini. Yakni maksud beliau adalah ayyam al-ashri, 10 pertama bulan Dzulhijjah. Qalu, maka para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, walal jihadu fi sabilillah?" Ya Rasulullah, apakah juga termasuk jihad fi sabilillah? Qala, jawab Nabi SAW, "Walal jihadu fi sabilillah illa rajulun kharaja bi nafsihi wa mali thumma lam yarji' min dzalika bi syai'." Termasuk jihad fi sabilillah kecuali orang yang keluar dengan harta dan jiwanya dan tidak ada yang kembali, sehingga dia mati di medan jihad dan hartanya habis dibawa oleh musuh. Pada posisi ini
dia beramal jihad dan sempurna amalnya. Baik. Nah, berdasarkan hadis ini kata Al-Hafidz Ibnu Rajab, wa qad dalla hadzal haditsu ala anna al-amala fi ayyamihi ahabbu ila Allah min al-amali fi ayyamid dunya min ghairi istitsna'i syai'in minha. Hadis ini menunjukkan bahwa annal amala fi ayyamihi, melakukan amal pada waktunya, pada hari-hari yang ditetapkan atau di 10 pertama bulan Dzulhijjah, ahabbu ilallah, lebih dicintai oleh Allah, minal amali fi ayyamid dunya min ghairi istitsna'i syai'in minha, dibandingkan dengan amal yang lain di kehidupan dunia ini tanpa pengecualian. Jadi amal yang paling afdal itu kapan? 10 pertama bulan Dzulhijjah. Salat yang paling afdal yang dikerjakan antara tanggal 1 sampai tanggal 10 Dzulhijjah. Puasa yang paling afdal juga demikian. Maka kita dianjurkan untuk memperbanyak puasa dari mulai tanggal 1 sampai 9 Dzulhijjah, karena ini adalah puasa yang paling afdal. Baik. Bila min ghairi istisna'i syai'in minha, tanpa ada pengecualian. Sampai para ulama beda pendapat, mana yang lebih afdal, 10 pertama bulan Dzulhijjah atau 10 terakhir Ramadan? Mana yang lebih afdal, 10 pertama Dzulhijjah atau 10 terakhir Ramadan? Yang mana yang lebih afdal? Gimana Pak? Ramadan. Siangnya lebih afdal 10 pertama Dzulhijjah, malamnya lebih afdal Ramadan. Ini salah satu kesimpulan bahwa siangnya 10 pertama Dzulhijjah lebih afdal. Tapi kalau bicara malamnya, Ramadan lebih afdal. Karena di 10 terakhir Ramadan ada Lailatul Qadar yang Allah katakan Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Sehingga tidak bisa disaingi dengan yang lain. Dalam kondisi seperti inilah 10 pertama bulan Dzulhijjah punya keutamaan, tapi hanya siang hari yang nilai keutamaannya lebih besar. Wallahu a'lam. Lalu kata Al-Hafidz Ibnu Rajab, wa idza kana al-amalu fi ayyamil ashri afdala wa ahabba ila Allah. Apabila beramal di 10 pertama Dzulhijjah itu lebih afdal dan lebih Allah cintai, minal amali fi ghairihi, daripada amal yang lain, min ayyamis sanah dalam waktu setahun semuanya, saral amalu fihi wa in kana mafdulan afdala minal amali fi ghairihi wa in kana fadilan. Maka amal yang dikerjakan oleh orang lain lebih afdal dibandingkan amal pada diri sendiri. Walihada qalu ya Rasulullah walal jihad fi sabilillah. Sampai kemudian ada yang bertanya, apakah termasuk jihad fi sabilillah? Qala, jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam, termasuk jihad. Jadi 10 pertama bulan Dzulhijjah nilai keutamanya yang besar. Ini mencakup amal pribadi maupun amal sosial. Nah, sahabat bertanya, apakah amal sosial yang dilakukan di 10 pertama bulan Dzulhijjah juga pahalanya lebih besar? Jawab beliau, walal jihadu fisabilillah, termasuk jihad fisabilillah. Artinya beliau mengiyakan bagian itu. Wallahu a'lam. Baik, selanjutnya mengingat 10 pertama bulan Dzulhijjah adalah waktu yang istimewa, sebagian di antara sahabat ada yang rajin berpuasa di 10 pertama atau 9 pertama bulan Dzulhijjah. Diriwayatkan oleh dalam Al-Musnad dari Hafsah bahwa Nabi SAW tidak pernah meninggalkan puasa Asyura 10 pertama bulan Dzulhijjah dan 3 hari setiap bulan. Dan juga diriwayatkan dari sebagian istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana la yada'u siyama tis'i Dzulhijjah,
bahwa Nabi SAW tidak pernah meninggalkan puasa 9 Dzulhijjah. Dari dulu sampai haji wada beliau selalu puasa di bulan Dzulhijjah. Dan hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dawud. Wa mimman kana yasumul asyra Abdullah bin Umar, dan di antara sahabat yang berpuasa 9 hari adalah sahabat Abdullah bin Umar. Dan ini menunjukkan bahwasanya Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu memahami puasa 9 pertama bulan Dzulhijjah adalah sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wallahu alam. Baik, setelah kita dapat ini, insyaallah kita sudah sering mengulang-ulang itu ya. Berikutnya tentang masalah takbiran. Lalu apa dalil bahwa kita dianjurkan takbiran? Takbiran ketika hari raya itu berbeda. Ada waktu takbiran untuk Idul Fitri, dan ada waktu takbiran untuk Idul Adha. Untuk Idul Fitri, takbiran yang tepat itu dimulai dari sejak malam hari. Sehingga malam Id, hari ini misalnya Id, tadi malam takbiran. Ini untuk Idul Fitri. Sedangkan Idul Adha, takbirannya dimulai dari sejak tanggal 1 Dzulhijjah. Begitu kita sudah masuk Idul Hijjah, tanggal 1 sudah boleh takbiran. Kalau di luar itu enggak, Pak? Apakah boleh? Takbiran di bulan Muharram itu boleh enggak? Boleh enggak takbiran di bulan Dzulqa'dah? Boleh atau tidak? Boleh. Kenapa? Enggak. Boleh apa enggak? Hah? Iya. Apakah takbiran seperti hari raya itu boleh dibaca di luar hari raya? Misalnya bulan Muharram atau bulan Safar atau bulan Rabiul Awal atau yang lainnya. Jawabannya gimana, Pak? Takbiran itu dzikir bukan? Dzikir. Tapi kan itu ada tempatnya. Tempatnya itu jadi syiar. Maka takbiran ini kenapa tidak dibaca di selain Idul Fitri dan Idul Adha? Karena itu syiarnya Idul Fitri dan Idul Adha. Sehingga kalau orang takbiran keliling seperti saat Idul Fitri dan Idul Adha, ketika seperti itu ya nggak dapat apa-apa. Di luar Idul Fitri dan Idul Adha, takbiran keliling di luar tanggal takbiran, hukumnya tidak boleh. Wallahu a'lam. Apa dalilnya kalau dianjurkan takbiran? Dari sahabat Ibnu Umar radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya, dari Nabi SAW beliau mengatakan, "Ma min ayyamin a'zamu indallah wa la ahabbu ilaihi al-amalu fihinna min hadhil ayyamil ashr." Tidak ada amal yang paling besar anugerahnya di sisi Allah dan yang lebih dia cintai daripada amal yang dilakukan di hari-hari ini, yaitu tanggal 1 sampai 10. Fa'aksiru fihinna minat tahlil wat takbir wat tahmid. Maka perbanyaklah membaca tahlil, takbir dan tahmid. Perbanyaklah membaca tahlil, tahmid dan takbir. Maka ini menunjukkan bahwa kalau sudah masuk tanggal 10 Dzulhijjah, masuk tanggal 1 sampai tanggal 10 sudah boleh takbiran. Redaksinya apa? Yang penting ada tahlil, takbir, tahmid. La ilaha illallah wallahu akbar alhamdulillah. Boleh. Tapi juga boleh dengan redaksi yang berbeda. Wallahu a'lam. Nah, di sini Al-Hafidz Ibnu Katsir menyebutkan banyak sekali riwayat ya berkaitan dengan keutamaan 10 pertama bulan Dzulhijjah. Lalu beliau juga membahas mengenai khilaf di antara para sahabat kapan yang paling tepat untuk qada puasa. Menurut Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, annahu yastahibbuhu li fadli ayyamihi. Beliau menganjurkan untuk
membayar utang puasa Ramadan di bulan Dzulhijjah karena nilainya utama. Jadi Ramadan misalnya punya utang 5 hari atau berapa hari karena udzur, maka nanti bayarnya di bulan Dzulhijjah, terutama 10 pertama bulan Dzulhijjah, dengan harapan dapat nilai pahala yang lebih besar. Baik. Namun riwayat yang kedua dari Ali bin Abi Thalib, annahu yanha anhu, beliau melarang praktik seperti ini. Dan disebutkan dalam riwayat Ahmad, waqad ulilla qawlu aliyin bi annal qada'a fihi yafutu bihi fadlu siyamihi wa tatawu'an wa bihadza 'allala al-Imam Ahmad. Dan perkataan Imam Syafi'i, qad ulilla, terkadang disebutkan di sini ala annal qada'a fihi yafutu bihi fadlu siyamihi tatawu'an. Kalau orang itu puasa qada di 10 pertama Dzulhijjah, nanti akan kehilangan kesempatan puasa sunnah. Jadi ada khilaf antara Umar dengan Ali bin Abi Thalib, apakah betul afdal untuk bayar qada Ramadan di 10 pertama Dzulhijjah. Kalau Umar mengatakan gimana? Itu lebih afdal. Kalau Ali bin Abi Thalib tidak, lebih afdal di luar 10 pertama Dzulhijjah. Alasan Ali apa tadi? Nanti kehilangan kesempatan memperbanyak puasa sunnah. Namun pendapat yang lebih kuat adalah berkaitan dengan masalah ibadah yang wajib lebih afdal. Sehingga kalau orang misalnya punya qada puasa lalu dibayar di 10 pertama Dzulhijjah, berarti dia melakukan yang wajib di 10 pertama Dzulhijjah. Insyaallah pahalanya lebih afdal. Meskipun apabila ingin dilaksanakan lebih cepat, hukumnya gimana? Diperbolehkan. Misalnya Syawal sudah selesai, agar dia bisa melakukan puasa Syawal. Wallahu a'lam. Baik. Selanjutnya, sepuluh pertama bulan Dzulhijjah, di situ juga ada amal ibadah berupa haji dan kurban. Haji dimulai dari kapan? Tanggal 8 Dzulhijjah, di hari Tarwiyah, untuk mengambil mikot haji. Mikot itu ada dua, ada mikot zamani, ada mikot makani. Mikot zamani berarti mikot waktu. Sejak kapan orang boleh melakukan seperti ini? Itu namanya mikot zamani. Untuk mikot waktu pelaksanaan haji dimulai dari tanggal 8 Dzulhijjah, hari Tarwiyah. Mereka hari Tarwiyah sudah persiapan, kemudian ganti baju untuk melakukan haji. Lalu setelah itu datang ke Mina, bertahan di Mina. Kemudian baru setelah itu besoknya dia berangkat ke Arafah. Sehingga pelaksanaan haji, jika dia tahallul awal di tanggal 10, maka orang tidak ganti baju selama 3 hari, tanggal 8, 9, 10 Dzulhijjah. 10 apabila dia sudah lempar jumroh dan cukur, maka sudah boleh ganti baju. Wallahu a'lam. Dan di situ juga ada kegiatan kurban yang kita tahu bahasanya ini dilaksanakan di tanggal 10 Dzulhijjah. Dan kegiatan kurban semacam ini ulama beda pendapat apakah wajib ataukah dianjurkan. Nah, baik, di sini saya pilihkan keterangan-keterangan sederhana yang disampaikan oleh Al-Hafidz Ibnu Rajab. Kalau beliau cantumkan di sini ada banyak sekali pencantuman hadis, namun tidak semuanya sahih. Dan sebagian yang beliau bawakan hadisnya ma'lul, beliau kasih keterangan hadis yang bermasalah dan seterusnya. Dan juga beliau memberikan tafsir yang cukup panjang berkaitan dengan makna asy-syafa' wal watr yang Allah sebutkan di surat Al-Fajr. Wal fajri wa layalin ashar wasyaf'i wal watr. Demi waktu malam, demi waktu subuh dan waktu malam yang jumlahnya 10,
dan demi genap serta demi ganjil. Apa yang dimaksud dengan 10 yang disebutkan dalam ayat ini? Walayalin ashar. Ada tafsir yang disampaikan oleh Jabir bin Abdullah dari Nabi SAW. Beliau mengatakan al-ashru ashrul adha wal watru yaumu arafah wasyaf'u yaumun nahr. Bahwa sumpah Allah wal fajri walayalin ashar, yang dimaksud dengan layanul ashar adalah 10 pertama bulan Dzulhijjah. Wasyaf'i wal watr, demi yang genap dan yang ganjil. Maksud yang genap adalah yaumun nahr, hari menyembelih kurban. Sedangkan maksud hari yang ganjil adalah tanggal 9 Dzulhijjah, hari Arafah. Wa isnaduhu hasan, dan sanadnya sahih, sanadnya hasan, dan ini berkaitan dengan keutamaan yang disebutkan oleh Allah dalam sumpah. Karena umumnya setiap yang disebutkan dalam sumpah dalam Al-Quran menunjukkan dia adalah tanda kuasa Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam. Baik, mungkin itu yang bisa kita sampaikan sebagai pengantar berkenalan dengan bulan Dzulhijjah, dan insyaallah saat lagi kita akan memasukinya. Dan insyaallah di pertemuan berikutnya kita akan bahas pengantar tentang fikih kurban dan fikih haji. Ini kita baru menyampaikan berkaitan dengan bulan Dzulhijjahnya. Demikian, wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Baik. Ada yang mau disampaikan, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi. Mengadakan apa? Takbir. Berkaitan dengan takbir keliling, di mana kita disyariatkan untuk membaca takbiran di semua tempat selagi tidak dilarang zikir. Maka Bapak Ibu bisa bertakbir di rumah, ketika di tempat kerja, sambil masak, sambil nyapu, sambil cuci piring, dan di semua tempat yang kita diizinkan untuk zikir. Karena kalimat takbiran itu isinya zikir. Takbir, tahmid, tahlil. Kita memuji Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Terutama takbir. Kita mengagungkan Allah Subhanahu wa taala di bulan suci ini dengan memperbanyak takbir, membaca Allahu akbar. Dan itu bisa dibaca di semua tempat. Yang kedua, keliling boleh enggak, Pak? Boleh, tapi yang sopan. Yang sopan gimana? Tentu saja tidak menggunakan model seperti aneka barang dipukul. Ini enggak sopan. Karena tidak ada zikir dengan cara seperti itu. Bahkan kita sebut ini zikir enggak sopan. Zikir pakai joget-joget. Tapi kalau sebatas keliling, Anda jalan keliling kampung sambil takbiran, silahkan. Dulu ketika sudah masuk tanggal 1 Dzulhijjah, Abu Hurairah dan Ibnu Umar itu keliling pasar. Keliling pasar ngapain? Takbiran. Setelah beliau takbiran, maka seluruh masyarakat pasar ikut takbiran. Jadi mereka bertakbir bitakbirihima, disebabkan karena takbirnya dua sahabat tadi. Mungkin sunnah ini sudah hilang. Jadi kalau misalnya teman-teman tuh, ayo kita lomba takbir keliling, itu dimulai sejak kapan? Tanggal 1 Dzulhijjah. Ajak mereka, silakan kamu ke pasar, kamu ke kampus, atau di tempat mana yang orang bisa takbiran. Teriakkan takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Wallahu Akbar, sehingga semua orang dengar. Loh kok di sana takbiran? Wis tidak ya ta?
Apakah wis bodoh atau belum? Orang kan tidak tahu kalau tanggal 1 Dzulhijjah sudah boleh takbiran. Nah, di saat itulah kita kasih penjelasan kepada mereka bahwa kita sudah boleh takbiran sejak tanggal 1. Apa dalilnya? Hadis tadi, riwayat Ibnu Umar. Nabi SAW mengatakan, tidak ada hari yang lebih dicintai oleh Allah untuk beramal soleh kecuali hari ini. Lalu beliau mengatakan gimana? Fa'aksiru fiha minat takbir wat tahlil wat tahmid. Maka perbanyaklah untuk baca takbiran. Berarti sudah masuk tanggal 1, kita disyaratkan untuk membaca takbiran. Wallahu a'lam. Begitu? Ada lagi? Baik, walhamdulillah. Mungkin tidak ada yang perlu kita tambahkan. Insyaallah nanti kita nyinggung tentang masalah fikih kurban dan fikih haji di pertemuan berikutnya. Semoga apa yang sedikit ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.